Satu lagi film yang kita nonton di JAV dan baru main 2025 adalah Perempuan Pembawa Sial. Dia membawa sial. Mira, Allah, koi. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. The Queen of Witchcraft. Yang judul aslinya dulu, kenapa judulnya Queen of Witchcraft? Karena judul semula film ini adalah Ratu Sihir. Gitu. Dan ini filmnya sebetulnya udah setahunan ya. Proses produksinya udah dari setahun lalu. Oke, kita nonton filmnya. Ceritanya itu tentang Mirah Raihanun gitu, yang dia tuh nasibnya jelek banget gitu ya. Oke, udah ditandain kayak Black Widow ya? Nah, kayak Black Widow. Oh iya, kalau Black Widow tapi kan dia yang membunuh suaminya kan. Iya kan, ini secara ya. Ya, kalau yang dekat sama dia sialah gitu. Iya, gitu. Jadi keinginan dia tuh cuma satu, dia pengen punya keluarga lengkap gitu kan. Nah, tapi dari begitu dia nikah, ya suaminya mati. Dikasih lihat sih, kita dikasih lihat yang bunuh siapa gitu, tapi Mira kan nggak tahu. Nah, kemudian karena dia cantik di desa kecil kan nih, Bay ya, dia cantik, banyak juga yang rebutin kan. Wow, baru berapa hari nikah gitu kan, kerja di pabrik juga kan. Nah, terus banyak lah yang naksir, sampai satu bosnya nikah gitu kan, mati lagi gitu loh. Jadi kayak gitu terus. Makanya judulnya Perempuan Pembawa Sial, karena jadi pokoknya keinginan dia, satu-satu keinginan dia untuk punya keluarga itu gak bisa dicapai gitu. Nah, terus sampai ketemulah dia dengan Bana nih, si Morgan Oey. Dia pemilik restoran Padang, Rancak Bana gitu. Nah, si Mirah punya adik tiri namanya Putih, diperankan Clara Bernadette. Nah, di awal-awal kita kayak nggak tahu gimana, nanti di endingnya di reveal semua baik. Oke, jadi kurang lebih gitulah. Nah, terus si Mirah ini karena suaminya meninggal, si orang tua suami nggak terima kan, kok abis merit gitu langsung mati, sementara lu nggak kenapa-napa, cuma suaminya doang yang meninggal. Nah, apalagi setelah kematian suami kedua kan, jadilah dia dikucilkan, diusir di mana-mana baik. Dia gitu juga loh. takut kalau berhubungan sama dia mati lagi nanti. Gitu. Jadi premisnya kurang lebih kayak gitu. Ini film waktu di malam penutupan dia menang untuk editing terbaik nih, Bay. Gitu. Berarti termasuk film berkualitas karena menang 1 award. Mestinya begitu, tapi gue justru ngelihat ketika nonton ya, editing itu berasa choppy gitu, kayak yang kayak lompat-lompat aja gitu kan. Terus ada beberapa karakter, misalnya kayak karakternya Benedictus nih, si Benny ya. Benedictus Siregar ya. Dia kan adalah satu klik gitu, 3 orang gitu ya. Itu kayak yang lepas aja gitu, nggak terangkai di cerita. Jadi misalnya kayak ada satu adegan, dia kan ada tuh di teasernya atau di materi promonya, dia jadi iya kan. Besoknya dia udah biasa lagi dan nggak disinggung-singgung lagi kayak gitu, Bay. Padahal itu kan major ya. Gitu sih. Jadi salah satu contohnya gitu. Jadi terus ketika reveal-nya juga kayak terburu-buru, itu berasa sih. Sebenarnya gitu. ini kan film horor ya, genre. Tapi gimana menurut lo, ada yang serem nggak di sini? Kalau buat serem sih ada beberapa deh kayaknya tuh yang kayak orang datang terus tiba-tiba siapa itu PLN. Iya, nah, kan cek listrik gitu kan. Terus ada lagi lewat di jendela gitu kan. Ditanya ternyata itu jawabannya gitu. Nah, itu oke gitu ya. Dia si Fajar Nugros nih bisa ngebangun itu untuk serem. Atmosferik gitu loh. Nah, begitu reveal-nya itu sih yang kalau buat gue kurang memuaskan gitu ya. Terus kayak karakter Didi Ninitowo kan, ya kan sampai dibikin poster sendiri gitu kan untuk di film ini kayak
Loh kok gitu? Enggak, jadi dia megang peran kunci karakternya ya. Tapi pemunculannya dia sendiri tuh sangat sedikit, Bay. Iya. Gitu. Nah, kalau gue omongin lagi spoiler banget gitu ya. Tapi gitu bahwa untuk sebuah seorang major character yang memegang kunci di reveal-nya, dia tampilnya sedikit. Jadi kayak kasus kita kemarin nonton Cinta Tak Seindah drama Korea gitu ya. Jadi begitu pas dia butuh reveal, baru tuh dia dimasukin banyak di situ gitu. Iya, jadi gue kayak ini film dengan sutradara yang nggak biasa bikin horor kan menarik sebetulnya. Dia bikin horor 2023 by Inang. Yang 2023 2022 ya. Dan itu gue suka banget. Dan dia memang Inang itu kan bukan horor yang hantu-hantuan setan-setanan kan, tapi lebih kayak ke occult gitu, kayak Rosemary's Baby kan. Itu gue suka banget. Iya, entah kenapa gue juga kurang dapat feel-nya, tapi memang kalau secara premis nih yang si perempuan entah kenapa dia selalu membawa sial nih, orang yang kawin sama dia mati. Gimana caranya dia melawan kutukan itu kan sebetulnya. Nah, itu kan menarik gitu untuk buat yang dia sendiri sebenarnya nggak di film ini dia nggak tahu bahwa artinya gini, kalau dia melawan kutukan itu kan artinya dia tahu ada kutukan gitu ya. Nah dia nggak tahu gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi gimana cara ngelawannya orang gitu. Nggak tahu kalau dia menderita itu ya. Gitu sih, Bay. Jadi ya menurut gua perlu juga untuk orang yang ngelihat horor nggak cuma pocong kuntilanak gitu loh. Oke. Jadi ya kemasukan gitu. Ada juga kemasukan ya. Kemasukan sepabrik, Bay. Iya, kemasukan sepabrik tuh apa yang membuat dia kemasukan sepabrik? Nah, itu dia. Jadi kayak ada butuh 1-2 scene untuk menjelaskan itu sih, Bay ya. Tapi kan mungkin bisa aja orang berargumentasi bahwa lu jangan di spoon fed mulu disuapin mulu dong gitu kan. Lo pikir sih, tapi menurut gue kayaknya memang penting supaya kayak nggak sekonyong-konyong ada gitu loh. Oke, kalau dibanding Inang dari sutradara yang sama ya dan PH yang sama, kalau menurut gue fair-fair aja sih ngebandingin ya. Ini downgrade sih, Bay. Oke. Gitu. Karena gue nonton Inang. Nah, kan terus kayak waktu post screening kan ada Fajar Nugros juga kan. Dan itu kayak gue ngerasa vibe cara dia menjawab pertanyaan orang kayak nggak pede sama film ini gitu ya. Iya gak sih? Iya, kayak apa maksudnya ini? Ya coba diinterpretasikan sendiri ya, kayak gitu ya. Wah ini pertanyaannya susah nih. Ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan yang dia responnya kayak gitu, kemudian say something yang say nothing. Gitu. Oke, tapi ya itu karena kita nonton di JAV, kita lihat Q&A-nya, mungkin jadi ada kesan tambahan seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman yang nanti nonton langsung di bioskop ketika film ini rilis, belum ada tanggalnya sih ya. Ya, mungkin benar kata Bayu gitu ya. Ini film yang perlu diapresiasi dengan ditonton karena film horor yang nggak ada kuntilanak, nggak ada pocong gitu kan ya. Ada sih yang hantu pedati tanpa kepala, tanpa kepala gitu. Ya, itu siapa kayak, juga apa hubungannya dengan kutukan gitu yang ya. Itu yang jadi ada folklore yang kayaknya perlu dijelasin untuk orang-orang yang nggak familiar sama folklore itu. Nah, kita termasuk nggak familiar sehingga kita nggak ngerti. Gitu ya. Itu yang menurut gue perlu dikasih tahu tanpa harus nyuapin kita gitu. Skor gue nggak tahu ya, mungkin kalau bisa mereview lagi bisa beda, tapi saat ini gue kasih 6,6 dari 10. Ya kalau gue agak kecewa sih pas nonton ini gitu ya, karena gue berharap agak banyak. Waktu teasernya dulu diputar di bioskop, gue juga yang waktu teaser
waktu Pasar Setan atau apa gitu ya, gue ngeliat wah gila ini keren nih kayak, atau Sleep Call ya, gue wah keren nih, ada di Towo juga kan. Ternyata gue gitu, gue agak kecewa nonton ini, jadi gue nggak bisa kasih lebih dari 5 sih, Bay. Oke, gitu aja. Ini filmnya masih belum tahu kapan tayang, kemungkinan Januari, Februari, Maret, dan at the interim bisa jadi mereka akan ngedit ulang atau apa gitu, bisa jadi nanti produk yang diluncurkan di bioskop udah lebih polish daripada yang kita nonton di JAV. Gitu. Oke, makasih udah mampir di The Talkies di episode ini. Sampai ketemu di episode lain. Salam.